berkaitan dengan menyusun temuan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. Nah, untuk menyusun apa itu temuan pemeriksaan? Temuan pemeriksaan adalah adanya kriteria yang dipenuhi, ada atau sesuai, atau kriteria yang tidak dipenuhi. Temuan pemeriksaan diidentifikasi dan dikembangkan sebagai praktik terbaik, uh, peluang untuk peningkatan, ya. Temuan pemeriksaan berupa ada berapa jenis, ya. Temuan kelemahan pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan pada peraturan, dan juga temuan yang berkaitan dengan ini, ya, kewajaran atau ketidakwajaran penyajian laporan keuangan. Jadi tiga hal itu, ya. Makanya BPK itu bukunya adalah ada tiga, gitu, ya. Nah, ini. Kemudian, jadi temuan pemeriksaan itu disebabkan karena ada sebab, ya. Ada sebab, kemudian ada ini, ya, ada fenomena dan ada akibat, ya. Jadi sebab, kondisi, dan akibat. Ini disebut dengan antecedent, ya, sebab. Unsur-unsur temuan pemeriksaan itulah sebab, kondisi, akibat, ya. Unsur tambahannya judul, kriteria, tanggapan, rekomendasi. Nah, jadi judul itu frasa yang menggambarkan fenomena yang sedang dilaporkan, ya. Jadi frasanya gabungan atau kata yang memiliki satu makna tertentu. Nah, judul itu ada mengatakan kean, ya, dan atau pean, kelemahan, ketidakakuratan, kekurangan, ketidaklengkapan, ya. Jadi kean ya, ada keterlambatan, nah itu. Kemudian dalam menentukan judul, ya, itu apa, ya, menggunakan pean, pelampauan. Nah, jadi kata-kata yang digunakan oleh auditor itu ya seperti itu. Pelampauan, pengabaian, pengurangan, pemahalan, ya, kean. Dan ini isu utamanya berupa opini atau bukan merupakan opini. Nah, jadi memang temuan hasil murni, ya, auditor, ya. Nah, untuk mengungkapkan kondisi kita ada pendahuluan, ya, ada tujuan pemeriksaan, ada unsur prosedur bukti audit, dan ada analisa bukti, ya. Nah, pendahuluan itu meliputi kalau di audit keuangan ada anggaran dan realisasi, kalau di kepatuhan ada anggaran dan realisasi. Kemudian, nah, inilah kondisi namanya, ya. Kemudian di kondisi uraian prosedur bukti pemeriksaan, pemeriksa menguraikan berbagai prosedur yang dilakukan, gitu, ya. Bukti pemeriksaan diperoleh dalam pengujian, pengendalian maupun terinci. Oleh karena itu, pemeriksa mengembangkan paragraf dengan pendekatan prosedur dan bukti, ya. Oke, kemudian kriteria. Nah, kriteria ini adalah sesuatu yang harusnya terjadi, gitu, ya. Itulah namanya kriteria. Jadi kriteria dilakukan pada baik pemeriksaan keuangan, ya, pemeriksaan kinerja maupun juga pemeriksaan kepatuhan di audit, ya. Dan akibatnya adalah fakta yang memiliki kaitan dengan salah satu dari fenomena, ya. Oke, ini kita lewatkan aja. Nah, urutan logis. Nah, kemudian gambaran LHP, ya, laporan hasil pemeriksaan. Nah, ini LHP disampaikan oleh BPK, ya, karena ini audit keuangan negara, ya. Itu berdasarkan pada standar pemeriksaan PSAP, ya, nomor 300 itu dasarnya. Nah, jadi ada siapa kedudukan anggota tim, ya, pelaporan dan standar pelaporan. Nah, dalam laporan pemeriksaan merupakan proses penyusunan laporan berdasarkan hasil analisa, ya, atas temuan pemeriksaan. Nah, jadi untuk standar untuk nyusun LHP, laporan hasil pemeriksaan, harus ringkas, harus tepat waktu, ya, harus lengkap, harus akurat, harus objektif, harus meyakinkan, harus jelas, ya. Nah, ini LHP itu
Unsurnya ada tujuan, ada kesimpulan, ada temuan, ada rekomendasi ya. Jadi tujuan dan rekomendasi. Nah ini dua hal itu ya. Rekomendasi pun dua ya. Ada tanggapan pihak yang bertanggung jawab, ada penandatangan LHP. Nah ini. Kemudian dalam pelaporan ini bersifat rahasia ya. Jadi pertimbangan pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya informasi ketentuan itu mengacu pada peraturan perundang-undangan ya. Dan penerbitan laporan BPK menyerahkan LHP-nya tepat waktu kepada lembaga perwakilan, pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang diberi wewenang menerima LHP. Nah, fungsi LHP apa? Mengkomunikasikan hasil ya, menghindari kesalahpahaman, ya kan, membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan melakukan tindakan perbaikan, kemudian memudahkan pemantauan tindak lanjut dan menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Ya. Jadi fungsi pengguna laporan, nah, pengguna LHP bisa lembaga, ya kan, bisa pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan. Nah, aspek kualitas, jadi LHP menyajikan kualitas juga ya. Artinya di sini waktu lengkap, akurat, jangan telat gitu ya. Tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, ringkas ya. Nah, jenis-jenis LHP, jenis laporan hasil pemeriksaan, hasil apa ya? LHP itu terdiri dari LHP kinerja, kemudian LHP keuangan, kemudian LHP menurut peraturan dan perundang-undangan ya. Jadi proses proses menyampaikan LHP, menyusun konsep, menganalisa konsep, kemudian mereview konsep, kemudian memperoleh tanggapan, kemudian membahas konsep dan menerbitkan LHP. Nah, inputnya temuan, kemudian risalah diskusi, kemudian laporan keuangan yang disesuaikan dengan ikhtisar koreksi dan juga kertas kerja ya, worksheet. Itu input dari LHP. Jadi kalau tidak ada worksheet ya LHP-nya tidak apa gitu ya, tidak valid gitu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Mbak, izin Ya, Pak, saya ingin bertanya. ya, Dalam BPK itu kan mereka pasti menemukan beberapa jenis temuan ya Pak ya. ya, Misalnya yang pertama temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, ya, terus kemudian temuan terhadap kelemahan sistem SPI, ya, dan yang kemudian tentang pemasalahan belanja dan pengadaan barang dan jasa ya kan Pak. ya Dan betul. itu dilaporkan di LHP tadi ya, seperti Bapak Ya, bilang. Nah, pertanyaan saya gini Pak, apabila BPK ini menemukan temuan tersebut, ya, apakah itu menjadi mencerminkan kegagalan fungsi pengawasan internal atau lemahnya komitmen pemimpin daerah gitu Pak? Terima kasih Pak. ya. Jadi memang LHP sebelum sebelum masuk LHP gitu kan, itu ada namanya manajemen letter gitu kan. Jadi ada tanggapan pihak obrik. Kalau dulu namanya obrik, objek pemeriksaan, gitu kan. Kalau sekarang namanya auditi, gitu kan. Ada tanggapan auditi, ada tanggapan manajemen. Nah, jadi kita diberikan waktu tanggapan 5 hari. Nah, seandainya ada bukti mendukung, ya maka tidak masuk di LHP. Ya, seandainya ada tidak bisa atau misalkan lebih bayar, gitu kan, atau kurang bayar lah ya. Kurang bayar, maka kita harus store, gitu ya, lebih bayar kita harus store gitu ya. Jadi dalam dalam pengertian LHP di sini apa gitu ya, sifatnya waktunya singkat gitu ya. Biasanya 3 hari, 4 hari, 5 hari dan ada komunikasi ya dengan pihak auditi. Ya artinya di situ yang menunjukkan apa ya, LHP tadi tiga kan, yaitu kepatuhan, kemudian uh, kemudian ketidakefisienan sistem pengendalian internal, dan juga keuangan gitu kan, artinya kewajaran Ya, dan atau pengadaan tidak barang wajar dan dari jasa. laporan keuangan gitu ya. Jadi memang tiga hal itu gitu ya. Dan tiga hal itu didapat tanggapan. Jadi bisa jadi temuan, bisa tidak gitu ya. Jadi bisa merupakan memang kelemahan dan juga bisa tidak kalau ada tanggapan. Itu saya kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Pernah semua mengalami ini gitu kan. Nah, kalau kita sebagai vendor pemerintah gitu kan pasti akan mengalami ini. Ya kan kita vendor atau juga kita bekerja di instansi pemerintah gitu kan. Apakah kita sebagai PPTK gitu kan
atau juga kita sebagai eh, kasih gitu kan, atau yang menjabat gitu kan, sebagai pengguna anggaran atau juga kuasa pengguna anggaran. Nah, tentu saja akan apa gitu kan? Biasa kita menerima LHP dan tanggapannya gitu kan. Nah ini. Jadi bisa jadi bisa tidak gitu kan. Artinya lemah bisa bisa juga bisa tidak gitu kan kalau ada tanggapan dari obrik ya dari apa ya dari auditi. Tuh. Misalnya lebih bayar gitu. Misalnya tidak ada output. Nah, kalau kita ada outputnya ya tunjukkan, maka hapus temuannya gitu. Dan apa ya? Dan input untuk LHP ini juga akan berdampak pada laporan ya, kewajaran dari pelaporan keuangan gitu ya. Jadi digunakan menyusun laporan keuangan, perubahan prinsip akuntansi diterima umum dan informasi catatannya mendukung telah digambarkan dan dijelaskan berdasarkan pada prinsip akuntansi yang diterima umum. Opininya ada 4, WTP, WDP, tidak wajar, tidak memberikan pendapat ya. Jadi unqualified opinion, qualified opinion, disclaimer, adverse gitu ya. 4 ini. Nah, kriteria apa ya? Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal. Nah, ini alurnya kita memberikan opini ya. Jadi opini itu apa ya tidak wajar ya karena apa ya tidak terkait dengan materialitas gitu ya. Jadi materialitas ini berpengaruh. Kalau sangat material pasti opininya tidak wajar kan atau tidak menyatakan pendapat. Kalau hanya material ya maka WDP ya kan. Kalau tidak material maka kita dapat WTP. Nah, ini formulanya ya. Jadi unsurnya adalah materialitas penyajian akun. Kepatuhan misalkan Pemda bendahara melaksanakan pembayaran itu menggunakan transaksi tunai. Nah, tentu saja dampaknya pada audit kepatuhan. Ya, ketidakpatuhan terhadap impres gitu kan. 2016 di mana seluruh transaksi harus non tunai, harus transfer bank. Ya, kalau masih cash teken di meja gitu kasih amplop ya temuan gitu kan artinya kelemahan pengendalian internal dan masuk LHP gitu kan. Atau diperbaiki begitu. Itu rumus rumus kita mendapatkan opini ya. Nah, bicara materialitas itu tadi 3 tadi ya. Itu tadi. Kemudian pervasiveness. Apa itu pervasiveness? Pengaruh dampak satu akun terhadap keseluruhan. Kalau misalnya ada penyajian di apa misalnya di pos belanja. Nah, misalnya belanja gaji gitu kan. Dari 30 M belanja gaji 15 M. Nah, tentu saja pengaruhnya dampaknya secara keseluruhan ya berpengaruh 50% pengaruhnya. Ya, maka pervasiveness-nya tinggi gitu ya. Jadi sifat pervasif di sini dilihat dari kompleksitas ya. Kemudian proporsi terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Nah, jenis LHP itu 3 kalau dalam audit keuangan negara kan. Buku 1, buku 2, buku 3. Nah, ini. Nah, bisa datang di BPK ya kalau mau minta bukunya nih. Kalau dulu 2012 itu 2011 diupload ya di apa? Di web BPK. Tapi sekarang udah hilang kan. Hanya ikhtisar aja. Nah, ini. Nah, jadi untuk konsep penulisannya ya saya kira standar lah ya. Nah, ini. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk misalnya hasil temuan-temuan yang telah diberikan lah kepada instansi atau orang-orang tertentu yang memang diaudit. Nah, terkait dengan tindak lanjut dari hasil temuan ini, apakah itu memang langsung dilakukan dan apa efeknya, Pak, selanjutnya? Jika memang tindak temuan ini dilakukan atau tidak dilakukan, Pak? Kira-kira Ya, seperti itu, Pak. ya. Jadi gini, kalau kita misalkan ada berhubungan dengan instansi pemerintah atau memang kita bekerja di lembaga pemerintahan, tentu saja wajib audit gitu kan. Dah,
audit itu tiap tahun muncullah temuan, misalnya lebih bayar, gitu kan. Ya Pak. Kurang bayar, biasanya kurang bayar ya, markup berarti. Oke, Lebih bayar. ya Pak. Lebih Hmm. bayar markup. Misalkan kertas 80 gram di standar harga satuan SBM 2025, satu rim 80.000, gitu kan. Tetapi kita bayarkan 85.000. Berarti lebih bayar kan 5.000. Nah, maka 5.000 ditemukan pada hasil pemeriksaan dan dikomunikasikan kepada auditi, kalikan berapa rim? Misalkan 10 rim. Maka kita kembalikan 500.000. Di saat itu juga sebelum LHP terbit, gitu ya. Nah, kalau kita kita store, berarti kan kita store kemana? Ke RKUD, rekening kas umum daerah kan, ya. Atau juga ke rekening kepala daerah, gitu kan, secara resmi. Kita kembalikan, berarti kan kita lebih bayar itu. Nah, maka tidak akan masuk LHP kalau kita store. Yang masalah kalau tidak kita store, gitu kan. Jadi dampaknya masuk ke LHP. Jadi LHP-nya ditemukan lebih bayar pada proses pembelian ATK, gitu kan, sebesar 500.000 dari vendor CPA, gitu kan, sebesar 500.000, dan untuk itu Pemda harus menagih, gitu kan, atau memberikan surat untuk penyetoran yang akan di follow up oleh inspektorat, gitu kan. Nah, ketika tidak kita bayar, itu kan, maka akan muncul ya terus di LHP tadi, di buku satu, ya kan, di buku satu akan terus muncul. Jadi itu apakah sebagai uh, piutang ya, jadi sebagai piutang yang harus kita bayar, gitu kan, akan muncul ya. Jadi nggak akan terhapus itu LHP sebelum kita store. Jadi kalau udah kita store maka dihapus. Nah itu. Jadi idealnya kalau kita ada temuan ya langsung aja kita follow up, gitu ya. Cuman bayar 800.000 daripada nama kita masuk di internet kan, gitu kan. Nah, jadi temuan nggak bisa tidur kita kan, muncul lagi nanti 10 tahun yang akan datang seperti itu. Nah ini, jadi kalau kita follow up langsung ya tidak akan masuk LAP, itu ya. Yang tapi itulah kebanyakan ya orang ya, kalau kontraktor misalnya dia rugi, gitu kan, kalau lebih bayar, berarti kan untungnya berkurang, gitu kan. Nah itu saya kira. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi Pak izin bertanya. trik-triknya kalau kita apa ini, langsung aja kita follow up, gitu kan. Rekomendasi BPK langsung kita follow up, gitu kan, supaya tidak masuk ke LHP, itu kuncinya. Pak izin bertanya, Pak. Ya, Kan misalnya nih Pak, suatu pemerintah daerah lah Pak udah dapat inilah kan Pak, yang kayak tadi WTP, WDP gitu kan Pak. Biasanya kan Pak di LHP itu ada kan Pak kayak rekomendasi gitu Pak dari BPK, misalnya perbaikan atau gimana. ya, Nah terkait rekomendasi BPK dalam LHP itu memang benar-benar harus wajib nih dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dalam prakteknya kayak hanya formalitas rekomendasi aja gitu Pak. ya, Makasih Pak. ya. Jadi rekomendasi pada BPK yang tertuang dalam LHP itu wajib di follow up, ditindaklanjuti. Siapa yang menindaklanjuti? Inspektorat, gitu kan, sebagai pihak yang berwenang, gitu kan, berwenang memfollow up temuan dari eksternal audit, gitu kan. Inspektorat itu adalah internal audit, atau Bawasda adalah internal audit, gitu ya. Nah, mereka memfollow up temuan BPK. Selain itu juga DPRD. Nah, jadi DPRD juga punya hak tanya, ya kan, punya hak tanya terkait dengan temuan BPK. Jadi karena satu rangkap itu temuan itu LHP BPK yang disampaikan bulan 6 kalau nggak salah, itu dibaca oleh Dewan, gitu kan. Jadi Dewan juga ikut mempertanyakan, ini sejauh mana nih tindak lanjutnya, gitu kan. Udah Pak, udah kami surati, gitu kan. Sudah ada yang store, ada yang belum, gitu kan. Ada yang cicil. Nah, jadi kalau kita cicil kita apa aman ya. Jadi tidak masuk ke ranah pidana. Jadi memang temuan BPK itu implikasinya ranah pidana. Seandainya tidak kita follow up, gitu kan. Jadi 2 tahun akan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi sebelum kita follow up, kita store, nah maka akan muncul di LHP tahun berikutnya, gitu kan. Nah ini yang perlu diwanti-wanti. Itu saya kira. Jadi Pak, misalnya kalau itu memang wajib dilaksanakan gitu, berarti pemerintah daerah itu wajib menyampaikan bukti fisik gitu atau dokumen pendukung gitu Pak, atau Ya, bagaimana Pak
Berarti Ya, disampaikannya di tahun berikutnya ya, Pak? iya, jadi ketika LHP udah diserahkan kepada Pemda, gitu kan, itu wajib follow up. Jadi follow up-nya berupa apa? Ini ada ikhtisar laporan hasil BPK, di fotonya ditunjukkannya, dikasih disurati kita, gitu kan, agar mengembalikan senilai misalkan 800.000, misalkan ada lebih bayar 1 juta, gitu kan, ada kurang bayar, nah 500, 8 juta. Yang beratnya ya kalau misalnya miliaran, gitu kan. Nah, kalau miliaran orangnya lari gitu kan. Nah, ini baru jadi masalah hukum. Jadi buronan kejaksaan. Nah, jadi kalau supaya kita tidak berurusan dengan kejaksaan gitu kan. Ya, artinya di inspektorat tidak diindahkan gitu kan. Kemudian 3 tahun berturut-turut ini tidak diindahkan. Akhirnya jadi masuk ke ranah pidana, dituntut jaksa gitu kan. Nah, jadi itu implikasinya. Terima kasih. Hmm. Terima kasih ya, Pak. Baik, saya kira itu saja ya terkait dengan topik kita ini menggantikan yang kemarin ya. Terima kasih dan selamat siang, salam sejahtera, sehat semuanya. Selamat Assalamualaikum siang, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.